Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amman ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak hadirin Majelis Ilmu Cafe Morning Musola di kelas Chandra Loka yang semoga hari ini pagi ini kita sama-sama mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui bersama, pagi ini setiap pagi ya Allah itu sudah menurunkan begitu banyak karunia yang kalau kita jemput keberkahannya justru akan kita segera kita raih. Rasulullah bersabda, bahkan setiap pagi itu Rasulullah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di setiap paginya. Jadi kalau pagi-pagi kita tidak isi dengan ibadah pada Allah, maka akan sangat rugi. Bahkan orang yang sholat subuh, seperti sering yang saya sampaikan bahwa man sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, maka tidak cuma materi ya. Kita yakin saja bahwa Allah akan menjamin kesehatan kita, anak-anak kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, keselamatan, kesehatan, jadi yang soleh dan soleha dan sebagainya. Salam serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan semoga juga tercurah limpahkan kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah untuk berada pada keimanan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tema tentang 8 pintu keberkahan yang bisa kita buka dari rumah. Cuma saya lupa apakah pernah disampaikan di sini atau di MRTK. Tapi kayak di MRTK di sini belum pernah kayaknya. Nah, ini salah satu dari 8 pintu keberkahan itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, kira seperti itu. Jadi 7 yang lainnya sudah di materi sebelumnya. Jadi kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama sharing saja Pak ya, sharing saja tentang barokah dengan Al-Quran. Jadi kalau sepertinya diksi bahasa Arab yang cukup sering kita sampaikan, utarakan itu adalah berkah. Bener ya kira-kira? Mau makan, minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minta keberkahan. Kalau di WA ada ulang tahun, mabruk ya, barakallahu fi umrik gitu kan. Minta keberkahan. Kemudian ketemu sama teman, berkah ya, sukses ya gitu. Jadi sepertinya lidah kita tuh sudah sangat familiar, sudah sangat latah untuk bilang berkah ya, mabruk ya gitu. Sebenarnya berkah itu apa sih? Berkah itu apa? Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tambah kebaikan ini kita harapkan secara kuantitas bertambah, tapi secara kualitas juga meningkat. Contoh seperti ini. Kalau dalam benak kita bahwa keberkahan itu hanya bersifat materialistik, maka itu mungkin perlu kita garis bawahi ya, perlu kita coret lah dari benak kita. Kita ketemu teman lama kita, orangnya sukses, banyak harta, kendaraannya banyak, rumahnya banyak gitu kan. Kita lihat, wah ini hidupnya berkah sekali gitu kan. Kita lihat teman kita yang lain, kok hidupnya biasa-biasa aja, mungkin di bawah garis kemiskinan gitu kan secara materi. Kadang dalam benak kita muncul kata-kata,
wah ini hidupnya nggak berkah. Nah itu kira-kira mindset seperti itu, persepsi seperti itu yang menurut saya harus kita luruskan, bahwa keberkahan itu tidak berlandaskan hal-hal yang sifat materialistik. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang materialistik, coba kita flashback kembali ya. Orang-orang tua kita dulu, minimal kakek saya itu kan punya anak 12 orang. Saya kira yang lain juga sama, mungkin bapak-bapak ada punya saudara lebih banyak dari itu kan. Orang dulu kan wajar ya punya anak banyak gitu kan. Banyak. Pekerjaannya cuma petani. Tapi anaknya jadi semua gitu. Iya kan? Kalau kita pikir kehidupan petani yang tidak seberapa, tapi hidupnya berkah. Dari pagi berangkat ke sawah, duhur pulang dulu ke rumah, sholat duhur itu kan di musola, berangkat lagi habis duhur, asar pulang lagi, ya kan? Sore sebentar nengok sawah, pulang lagi. Tapi hasilnya kan cuma segitu aja, tidak banyak uang yang mereka dapatkan. Tapi anak-anaknya nurut-nurut, ya kan? Ibadahnya rajin, ngajinya pinter, dan jadi orang gitu. Sementara dewasa ini ketika orang sudah disibukkan dengan pekerjaan yang 9 to 5, bahkan lebih pagi. Kalau 9 to 5 kan jam kantor, kalau dari pagi dari sini jadi lebih pagi kan berangkatnya, ada jam setengah 6 berangkat, ada jam 6, ya kan, ada sebelum subuh Pak. Saya kalau sebelum berangkat subuh itu suka papasan orang berangkat kerja, itu banyak gitu kan. P11, ya kan, kemarin sebut lagi P11, ada P14, ada P berapa 22 gitu kan. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita yang secara ekonomi mungkin lebih baik daripada kakek kita atau bapak kita dulu, kalau kita perhatikan kok kayaknya kurang terus hidupnya itu ya, apa yang salah gitu kan, kok kurang terus gitu. Kesulitan untuk anak sekolahin itu kan, sekolahin anak, kesulitan untuk makan sehari-hari, apa yang kira-kira salah dari kita gitu kan. Nah, apakah tidak ada keberkahan dalam hidup kita? Nah, maka seorang ulama mengatakan tolok ukur dari keberkahan itu adalah seberapa zuhudnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau patokannya adalah harta, maka tidak mungkin ketemu. Tapi kalau patokannya adalah zuhud, insya Allah kita ketemu keberkahan itu. Misal kita kayak kemarin lah, saya kebetulan kemarin ada acara Obsession Award ya. Di situ ada hadir Pak Anies, Pak Bamsud segala macam, banyak tokoh-tokoh nasional yang mendapatkan award dari perusahaan saya itu. Itu karena apa? Kita bikin acara di Carlton ya, Hotel Bintang 5 kalau salah itu ya. Itu kan di meja itu dihidangkan kan, karena dihidangkan itu makanannya itu satu porsi itu mahal banget Pak, pakai daging apa itu yang Pak suka Pak Agus jualan itu, tenderloin gitu, apa ya namanya itu, yang tebal segitu. Saya mikir aduh ini kalau di hotel kayak gini kira-kira halal apa enggak, saya bingung makannya itu. Ya, kalau hotel kayak gitu kan bintang 5 kan, kalau bintang 3 kalau dalam perasaan saya, karena mungkin chef-chefnya kok kayaknya ada kaitan baik-baik. Kalau itu kan kita nggak tahu ya, bintang 5 mungkin orang bule kebanyakan chefnya itu kan. Terus makanya juga makanan-makanan yang aneh yang tidak pernah saya temu di warteg, di warung Padang, nggak pernah ketemu. Jadi agak ragu juga gitu, aduh mana gitu kan. Nah sifat-sifat seperti itu yang menurut saya salah satunya mengantarkan kita untuk memiliki sifat yang waro, yang zuhud kira-kira gitu. Kalau kita hati-hati gitu. Tapi kadang kan kalau acara kayak gitu kan yang lain pada makan, aduh masa kita gak makan kan gak enak juga gitu kan. Sebenarnya tamu-tamu sekali kita kan tamu-tamu semua. Kita sebagai rumah sebagai tuan rumah kayaknya gimana gitu kan. Itu suka ada pergulatan seperti itu. Nah, tapi kalau sikap kita untuk berhati-hati itu kan menggiring kita pada ketakwaan insyaallah. Sifat waro yang kira-kira kita masih tidak ingin terjebak pada hal yang syubhat gitu kan. Karena kalau menurut Umar bin Khattab itu kan ketika ditanya apa itu takwa, kalau beliau mengatakan takwa itu seperti kita berjalan di sebuah jalan yang di depan itu banyak duri-duri.
Nah kan tidak mungkin kita langsung injek-injek duri itu kan. Jadi pelan-pelan kita lewatin, biar nggak terinjak duri itu kan. Lewatin, itulah takwa. Ya memang susah, memang nyapein gitu, bikin capek. Tapi itulah kalau kita belajar untuk menghindari hal-hal yang haram, yang syubhat, bahkan haram sekalipun gitu kan pelan-pelan. Bahkan halal juga kita coba ulik lagi. Ini bener nggak gitu. Sampai ada sebuah cerita. Abu Bakar Siddiq dulu punya seorang budak. Kemudian budak itu pergi ke pasar. Di pasar ceritanya si budak itu nolong seorang penduduk lah. Tolong kemudian si budak ini dikasih makanan sama seorang itu. Pulang ke rumah Abu Bakar, kemudian dia bilang ke Abu Bakar, majikanku saya tadi begini menolong orang, kemudian saya kasih makanan. Silakan saya bagi buat Anda. Dimakanlah sama Abu Bakar, suap. Ketika pas suap, Abu Bakar ingat, ini makanan dari siapa gitu. Ditanya, ini makan dari siapa? Dari si A. Nah si A ini rupanya orang terkenal. Dia itu tukang dukun lah kira-kira. Karena tahu yang ngasih si A, dikeluarkan semua apa yang sudah dimakan Abu Bakar itu. Makan semua. Nah, sikap Abu Bakar seperti itu kan aneh kalau menurut orang yang tidak paham kenapa Abu Bakar melakukan seperti itu. Karena dia tidak ingin ada satupun benda yang haram masuk ke dalam tubuh dia. Nah ternyata keberkahan hilang itu rata-rata adalah kekurang hatian kita pada hal-hal yang seperti itu. Makan sembarangan, halal atau haramnya nggak jelas gitu kan, asal kita makan aja. Kemudian bahkan menyisakan makanan di rumah saja itu juga bisa menghilangkan keberkahan. Istri masak ada sisa makanan gitu kan, kemudian ya terbengkalai begitu saja sampai sore gak ada yang makan, akhirnya buang ke tong sampah. Dan itu juga menghilangkan keberkahan. Kalau orang tua dulu kan sering mengatakan, makannya sampai habis, gak boleh ada nyisa. Karena bisa jadi keberkahan Allah itu ada di antara nasi-nasi yang kita makan itu. Entah yang tengah, entahnya akhir gitu kan. Usahakan untuk habis semuanya. Nah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat di surat Al-A'raf. Ini ayat yang sangat terkenal, saya kira beberapa waktu yang lalu juga Ustaz Awas sudah membacakan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi syarat sebuah negeri ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah amanu wattaqau, ada beriman dan bertakwa. Ketika sebuah negeri diisi oleh orang yang beriman dan bertakwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, ini berkah dari langit dan bumi itu adalah berkah yang sifatnya sifatnya itu mungkin yang tersurat ya. Jadi yang bisa langsung kita rasakan, yang bisa kita bayangkan, bisa kita lihat dengan mata panca indera. Nah, tetapi berkah yang tersirat yang sifatnya hakiki itu negeri itu akhirnya kemudian dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa yang memiliki pemikiran yang cerdas, yang punya niat yang ikhlas untuk membangun negerinya itu. Nah, tetapi kalau negeri itu diisi oleh orang yang tidak beriman dan bertakwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka di semua perbuatannya. Kalau kita persempit lagi, jika negara itu adalah sebuah provinsi itu adalah sebuah kabupaten adalah kecamatan adalah desa, RW, RT dan keluarga, maka coba kita bayangkan negeri itu adalah keluarga kita sendiri. Kalau kita mencoba muhasabah, introspeksi diri, kok kehidupan kita enggak berkah, jangan-jangan amanu dan wattaqau tidak ada dalam lingkungan keluarga kita. Mungkin kita rajin ke mushola, mungkin kita rajin mengaji, tapi coba kita lihat istri kita, istri kita.
kita saya sampai hilap itu. Anak-anak kita, apakah mereka amanu wattaqau atau tidak? Nah gitu. Karena sesungguhnya kalau tugas suami itu apa sih Pak? Kira-kira tugas suami itu? Tugas suami itu cuma satu sebenarnya. Allah kan berfirman, kita untuk diminta ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu aja tugas suami sebenarnya sih. Nah, cuman kira-kira itu kan tugas garis besarnya kan itu kan. Dengan pretelannya kan banyak. Biar gak masuk neraka itu apa sih harus kita lakukan? Mendidik anak-anak kita, ya kan? Memberikan nafkah pada mereka biar mereka nggak cari di luar kan dengan hal yang tidak baik. Memberikan bekal pendidikan buat anak-anak kita juga di luar gitu. Dan ingat bahwa pendidikan untuk anak kita itu bukan di sekolah kalau menurut saya, karena 80% itu pendidikan harusnya ada di rumah, 20% itu cuma di sekolah. Jadi kalau ada orang ngeluh, wah ini gimana sih lembaga sekolah gini gitu kan, karena mereka percaya pada sekolah tapi di rumah diabaikan begitu saja. Padahal menurut saya pendidikan yang 80% itu harusnya ada di rumah. Kita yang jadi teladan, kita yang jadi guru sebenarnya untuk anak-anak kita. Nah, terkait hal ini, kalau kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, memperhatikan istri dan anak kita, apakah mereka benar-benar amanu wattaqau kepada Allah atau tidak, maka insya Allah kita akan melihat bahwa oh ya, keberkahan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, salah satunya adalah kalau menurut tema yang sudah pernah saya sampaikan di 8 pintu keberkahan itu, yang pertama adalah keberkahan yang bisa kita mintakan kepada Allah melalui pintu membaca Al-Quran di rumah. Ini salah satunya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kenapa Al-Quran itu diberkahi? Karena semua yang berkaitan Al-Quran itu pasti diberkahi. Lailatul Qadar diberkahi Allah karena turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat mulia karena membawakan Al-Quran kepada Nabi yang mulia, yaitu Muhammad yang membawa Al-Quran. Nah, kita umatnya, jika kita selalu berdekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah dan berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira banyak ya contoh di sekitar kita. Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, di tengah masyarakat itu pasti punya identitas yang berbeda dengan yang lainnya. Meskipun mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi secara status sosial bisa jadi mereka itu terhormat lah. Itu orang-orang yang dekat Al-Quran seperti itu. Makanya beruntung sekali ya, kayak Ustadz Awas itu kan punya anak-anak yang sudah hafal Quran, kayak enak gitu kan. Apalagi kalau kita paham ada janji Allah, kalau kita punya anak yang hafal Quran akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat kelak. Nah, itu nanti di akhirat. Di dunia keberkahan itu berlimpah terus. Nah, saya mulai dengan keutamaan baca Al-Quran di Riyadhus Shalihin. Ini ada di Riyadhus Shalihin ada sekitar 5, tapi saya ada tambahkan lagi satu lagi. Sini. Yang pertama, Al-Quran menjadi penolong. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Umamah, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah, kata Abu Umamah, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu datang sebagai syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Ini. Sahabat Al-Quran itu dimulai dari yang membaca Al-Quran. Yang belajar membaca Al-Quran juga kalau dia memang punya niat yang konsisten untuk belajar Al-Quran, insya Allah jadi ashabil Al-Quran, di sahabat Al-Quran. Orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang mentadaburinya, orang yang mengamalkan Al-Quran berdasarkan Al-Quran, insya Allah menjadi
sahabat Al-Quran. Ini ketika di akhirat kelak Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita. Kalau cara bahasa syafaat itu kan genap ya. Kita ini ganjil. Kita masuk dalam kuburan itu kan sendiri. Ketika Al-Quran jadi syafaat, menjadi penggenap, jadi teman kita tadi kuburan nanti itu. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang sering baca surat Al-Mulk setiap malam, maka dia akan menjadi teman terbaik di alam kuburnya. Itu baru satu surat Al-Mulk. Belum surat-surat yang lain yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua adalah orang yang baca Al-Quran akan memiliki posisi yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang selalu belajar tentang Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Nah, ini kalau kita lihat anak-anak kita, alhamdulillah kalau di ADK sudah ada TPA ya. Jadi sudah mulai berjalan lagi. Sementara data dari Kementerian Agama yang butuh huruf Al-Quran itu di Indonesia, saya heran juga. Tahun 2014 itu data yang buta huruf Al-Quran itu ada sekitar 54%. Tapi belakangan kok datanya itu makin naik malah. Jadi 65% data yang buta huruf Al-Quran itu. Saya juga agak bingung, padahal kan sepertinya kok makin menjamur rumah-rumah tahfidz ya. Pesan-pesan Al-Quran kan makin banyak. Kemudian TPA kan makin dekat. Di tiap RT ada mungkin TPA itu. Sekarang musola-musola juga banyak. Tapi buta huruf Al-Quran kok makin naik. Apa datanya mungkin belum diupdate atau apa, tapi saya lihat kemarin di online itu datanya justru naik dari tahun 2014 tadi itu. 54% jadi 65%. Apa mungkin datanya itu juga termasuk orang yang tidak cuma membaca tapi juga belajar lebih dalam lagi, saya nggak tahu. Tapi jelas dari itu mengatakan buta huruf Al-Quran itu ada 65%. Nah, bisa jadi itu juga mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Nah, ulama mengatakan mengajarkan Al-Quran yang baik dan benar, yang tartil, itu hukumnya wajib kifayah. Ya kalau dalam sebuah kompleks, sebuah komunitas, banyak orang yang ada orang tidak bisa baca Al-Quran, tapi tidak ada yang mengajarkan cara tartil satupun, maka hukumnya berdosa. Nah, kira di sini, saya jadi beban juga. Tapi untungnya ada Ustadz Haris sih yang ngajarin ini kan. Ustadz Haris udah mulai ngajarin gitu kan. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu kan memang harus tartil ya, harus tartil, tidak boleh terburu-buru, harus tartil itu apa sih tartil itu ya? Oh ya, tartil itu kalau kata Ali bin Abi Thalib itu kan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi sesuai dengan huruf itu, mentajwidkan huruf dan mengetahui di mana letak berhenti ketika baca Al-Quran itu. Nah, itu tartil. Kita sudah capai level itu atau belum? Gitu. Maksudnya yang memahami betul secara pelan-pelan ketika baca itu kita bisa menyelami. Minimal gini, kalau kita tidak paham artinya, mungkin getaran-getaran itu kan biasa kan ada ya. Kan kadang kita kalau jadi makmum dengar suara imam yang sebenarnya mungkin imamnya tidak tidak pakai nada yang bikin nangis, tapi kita kok merasa ada getaran yang entah damai, entah bikin nangis, kan ada seperti itu kan. Karena kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, biasa getaran-getaran itu akan nyampe ke kita, feedbacknya itu akan terasa biasanya. Nah ini bisa kita resapi itu, bisa kita rasakan itu hanya kalau kita intens belajar tentang Al-Quran atau membaca terus baca tentang Al-Quran. Yang ketiga, manfaat dari baca Al-Quran itu adalah dibersami malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa mahirun bihi ma'as safartil kiram al-bararah.
Aisyah berkata, Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ini dilanjutkan dengan hadis berikutnya, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'ali syaqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi ia masih terbata-bata bacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi nggak rugi Bapak-bapak ya. Orang yang sudah baca Al-Qur'an lancar, mahir, dia akan bersama malaikat, dan orang yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Yang berikutnya, Al-Quran meningkatkan derajat orang yang membacanya. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dan dengannya Allah pula akan merendahkan kaum yang lain. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, bahwa orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, maka Allah akan hinakan derajatnya. Dan yang terakhir, man qara harfan min kitabillah, nih kata Rasulullah, barang siapa yang membacakan 1 huruf aja dari Al-Quran, kataballahu lahu bihi hasanah, maka Allah akan mencatatnya atau membalasnya dengan kebaikan. Dengan 1 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la aqul alif lam harfun, walakin huruf muqatta'atun, al alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Kata Rasulullah, 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. Aku tidak akan katakan alif lam sebagai 1 huruf, namun alif lam itu sebagai 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 1 huruf itu 10 kebaikan, 1 huruf itu 1 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Nah, kalau kita gantikan dengan sebuah ayat yang katakan 1 kebaikan itu menghapus 1 keburukan, maka bayangkan 1 huruf Al-Quran yang kita baca menghapus 10 keburukan yang kita lakukan. Jadi ini ibarat kayak mandi Bapak ya. Jadi kalau kita seharian mungkin punya dosa, ketika kita baca Al-Quran, dosa itu bisa kita sucikan dengan baca Al-Quran. Kita hilangkan dengan baca Al-Quran. Nah, ini kalau kita intens saja baca Al-Quran, insya Allah ya pelan-pelan maka dosa itu akan kita hilang dari diri kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat seperti itu? Dan kembali kita ke rumah, maka yang perlu dilakukan itu adalah bangun tradisi baca Al-Quran di dalam rumah. Nah, kita mulai ya. Bagi yang sudah mau tradisi itu di rumah, ya alhamdulillah kita teruskan. Bagi yang belum punya tradisi di rumah ini, mari kita mulai bangun tradisi seperti ini. Karena kembali di ayat yang sudah disebutkan di awal itu, syarat sebuah keberkahan mampir di rumah kita adalah amanu wa taqau. Dan Al-Quran adalah salah satu cara yang terbaik bagi kita untuk mempertebal keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah hadis riwayat Muslim, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami ini Yaqub Abdurrahman Al-Quraid dari Suhail, dari bapaknya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacaan surat Al-Baqarah. Nah ini buat bapak yang rumah yang merasa banyak setannya, sisi baca Al-Baqarah Pak. Kalau menurut hadis ini. Ini saya alhamdulillah belakangan ini kan kalau setiap habis subuh dari sini suka keliling tuh Pak, keliling ke wilayah RT saya gitu kan, pelan-pelan sepertikan jam 5 kurang masih ada yang mati lampu, sudah ada yang baca Al-Quran juga ada beberapa gitu kan. Memang kelihatannya beda Pak, dari luarnya beda Pak. Lihat orang rumah yang ada baca Al-Quran dalamnya itu beda gitu kan. Pas kita lewat itu kan, saya perhatikan, oh ya, tuh. Agak beda ya rasanya itu. Nah ini kira-kira Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Dan di selain katakan inna asgharal buyut alladzi laysa fi kitabullah. Rumah yang paling kecil adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Rumah yang paling kecil itu rumah yang paling sempit. Rumah yang bukan tipe 21. Rumah besar sekalipun kalau tidak dibacakan Al-Quran maka akan terasa sempit. Sempit kenapa? Bisa jadi rumah besar tapi banyak cekcok di dalamnya.
kurang terus. Ada saja yang kira benturan-benturan kehidupan itu. Itu terasa sempit Pak nanti. Nah ini di Sahih Sunan Ad-Daraim dikatakan innal baita yattasi'u ala ahli wa tahduruhu al malaikatu wa tahjuruhu asyayatin. Sungguhnya rumah itu benar-benar terasa lapang bagi penghuninya. Malaikat pun hadir di dalamnya, setan diusir dari dalamnya. Wa yaqturu khairuhu ayyuqra'a fihi al-Qur'an. Semakin banyak baikannya manakala dibacakan Al-Qur'an padanya. Innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuru al malaikah. Dan sesungguhnya rumah itu benar-benar terasa sempit bagi penghuninya, malaikat menjauh darinya. Wa tahduru syayatin, dan setan hadir di dalamnya. Kenapa wa yaqilu khairuhu alla yuqra'a fil Qur'an? Karena sedikit kebaikannya itu disebabkan oleh tidak adanya Al-Qur'an dibacakan di dalamnya. Nah, ini. Nah. Kemudian bagaimana agar rumah kita itu tidak terasa sempit, bagaimana rumah kita itu tidak seperti kuburan? Maka kita harus bangun tradisi. Pertama, ajarkan membaca Al-Quran. Sejak awal, kalau kita sudah punya pondasi ingin membangun keluarga robbani di rumah kita, pasti kita punya program ingin mengajarkan Al-Quran sendiri pada anak-anaknya. Itu pasti itu. Karena ketika si anak itu dipegang sendiri oleh orang tuanya untuk belajar Al-Quran, selain ada merasa ada kepuasan sendiri, yang kedua juga ini, ada keutamaan dan ada ganjaran yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas dikatakan, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajar Al-Quran pada anaknya sehingga menjadi hafid Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai baca Al-Quran, baca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan 1 derajat. Demikian terus ditikan derajat tingkat tamat bacaannya. Ini kan kalau baca ini merinding Bapak kan. Luar biasa ini kalau baca hadis seperti ini. Ya, ini pilihan buat bapak-bapak yang bisa mengajarkan Al-Quran. Tapi insya Allah bagi kita yang tidak terbiasa untuk mengajarkan Al-Quran, mungkin kita bisa, tapi kita tidak punya skill untuk mengajarkannya. Kan kadang berbeda Pak ya, berbeda kita. Ada orang yang paham tapi tidak bisa mengajarkan itu, kan ada orang seperti itu. Gak apa-apa, itu masukkan saja ke TPA. Tapi di rumah, selain kita ngasih contoh anak-anak baca Al-Quran, kita juga suruh anak-anak kita, ayo nak baca Al-Quran. Habis subuh, habis maghrib, minimal seperti itu gitu kan. Kita bangun tradisi seperti itu. Kalau dulu zaman saya kecil, mungkin bapak-bapak juga pasti ya, kita kan belajar ngaji itu kan sebelum maghrib sudah lari ke musola. Dari maghrib sampai isya itu kan musola penuh tuh orang-orang baca Quran kan. Kalau di kampung saya itu sistemnya kayak sorogan, jadi pakainya Pak Ustadznya satu orang, nanti kita gantian gitu kan. Telaten Pak Ustadz itu kan ngajarin puluhan anak-anak kecil itu. Kadang isanya agak mundur karena harus menyelesaikan dulu baca Al-Qurannya itu. Nah itu. Tapi bagi bapak-bapak yang bisa mengajar Al-Quran di rumah, ajari Pak di rumah Pak. Ajari di rumah. Apalagi mohon maaf. Kalau kita pernah survei gitu ya, di luar mungkin TPA-nya yang ngajar-ngajarkannya kok kayaknya juga kurang tartil bacaannya, makharijul hurufnya juga kurang pas. Karena kan kalau kita lihat urutan belajar Al-Quran itu kan dari makharijul huruf dulu Pak ya. Sebelum kita naik ke mainin lagu, belajar langgam, belajar makom itu, belajar dulu tajwidnya. Itu tadi itu. Belajar dulu tajwidnya. Belajar dulu dari makharijul hurufnya dulu. Kalau dulu di waktu saya pesantren itu di Cirebon Karagaya Kempekan, itu penekannya itu betul di makharijul huruf. Jadi orang yang belajar Al-Quran makharijul hurufnya itu belum benar, itu belajar Al-Fatihah itu bisa 1-2 tahun Pak. Kalau belum itu ulang terus gitu kan.
Dan memang nggak pakai langgam ya. Kalau di Kempekan pun Pak Haji mesti tahu ya, karena rumahnya dekat-dekat situ Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gayanya kan seperti itu Pak Haji ya. Nggak enak Pak, kalau denger itu nggak enak. Tapi ketukan ketika mad tobi itu harus diainkan cuma 2 ketukan. Di mad mad jaiznya itu harus berapa ketukan gitu kan. Mad wajibnya mungkin harus 6 ketukan gitu. Itu terasa betul di hentakan-hentakan itu. Berbagi kalau per hurufnya diajarkan seperti babam balibab naminal mubi bibabam baliba kayak gitu kan. Itu untuk mengolah huruf yang kita ucapkan itu seperti apa. Mungkin di pesantren lain nadanya beda lagi Pak Haji. Ada lagi lain, tapi itu yang diajarkan dari kecil itu. Jadi ketika kita mengucap itu jadi secara otomatis. Kayak ain, kalau tidak terbiasa kesannya dipaksakan. Nasta'in gitu kan. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin dia akan lebih smooth bacanya itu. Dan itu memang gak susah kalau sudah belajar agak dewasa bisa sih Pak. Cuman tenggorokan kita kan udah keisi banyak makanan ya. Macam-macam sudah, mungkin uratnya udah agak bengkok-bengkok segala macam, agak susah. Tapi insyaallah kalau kita belajar itu bisa. Kelas standar paling awal di belajar Al-Quran itu adalah makharijul hurufnya dulu. Itu aja dulu. Nanti berikutnya baru kita baca. Kalau kita tahu kan ada untuk tartil itu kan kita harus memenuhi beberapa hal. Ada hakul huruf, ada mustahak, ada makharijul hurufnya juga. Nah, jadi sebelum kita belajar mustahakul huruf yang belajar panjang pendeknya, madnya, tasdidnya apa segala macam, makharijul hurufnya kita benarkan dulu. Nah, ini yang menurut saya mungkin di TPA juga harusnya diajar gitu dulu Pak. Ya kalau dilihat di Iqra itu kan memang metode cepat Pak ya. Kalau kita dulu mungkin pegang ada namanya metode Al-Baghdadiyah mungkin dulu itu. Yang alif jabar A, alif kasroh I, alif doma U, A, I itu kan Baghdadiyah. Kalau sekarang itu kan langsung tuh A, I, U, Ba, Bi, Bu gitu kan. Itu Iqra, ya kan. Bahkan dulu-dulu yang Baghdadiyah itu kan sebelum masuk alif jabar A, alif kasroh I itu pelafalan itu di ini dulu, digojlok dulu lah kira-kira. Kenapa? Alif-alifan. Jadi kalau A itu bukan A, bukan gitu, tapi A. Bukan A, H, bukan H, gitu. Gitu kan olah terus itu kan. Dan sekarang metodenya cepat Pak, betul metode cepat. Tapi kadang yang mengajarkan itu lalai dengan makharijul seperti itu. Maka mohon maaf kemarin ketika Ustadz Riyad ngomel-ngomel ya di tausiah di kami morning MRTK itu kan, karena beliau tuh merasa risih ketika imamnya membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah baca Al-Qurannya. Ya, kalau lidah orang sini kan astagfirullahaladzim kan. Al-ajim pakai jim kan. Ada kayak gitu. Sampai anak saya pernah protes. Saya ingat anak saya itu kelas 5 kalau nggak salah SD itu kan. Karena pelafalnya itu biasa astagfirullahaladzim, maka ketika ditulis di papan tulisnya astagfirullahaladzim pakai jim, betul pakai jim. Anak saya protes. Karena kalau di rumah itu kan kalau bapak-bapak buka Al-Quran yang dulu, selain baca Al-Quran di belakang itu kan ada ini, ada tuntunan tajwid tapi pakai bahasa Arab pegon. Iya kan? Itu saya ajarin dulu Pak Haji karena anak saya. Jadi ketika mereka belajar bahasa kalau di rumah itu, coba kamu baca nih. Apa nih ya? Kok Arab tapi kok kayak gini gitu kan? Tapi setelah mereka saya ajari bisa alhamdulillah Arab pegon itu. Nah, penulisan baca Al-Quran memang enaknya kalau di rumah itu kita lengkapi juga dengan imla Pak. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu terlintas dalam benak kita itu, oh tulisannya seperti ini. Jadi tidak meleset insyaallah. Apalagi nanti kalau kita pelan-pelan belajar, kita paham tentang nahwu shorab, kita paham tentang maknanya. Jadi ketika menentukan ini tadi jannatin apa jannatun gitu kan, oh lari ke sini. Jadi ada bantuan dari situlah kira-kira. Gitu. Nah makanya anak saya protes tuh, Bu bukan pakai jim tapi astagfirullahaladzim pakai dho.
Dia nggak percaya, konfirmasi ke guru yang lain. Ya benar, dia disalahkan. Ya kan gitu. Jadi kalau sudah refleks, sudah terbiasa di ingatan kita, insya Allah, maka huruf-huruf yang biasa kita ucapkan itu secara lata akan dicoba secara benar. Nah, ini adalah tradisi juga yang jarang kita lakukan, Pak. Berdoa usai baca Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, man qara'al Qur'ana tsumma da'a amman ala du'ai arba'at alafin malak. Ini luar biasa, Pak. Barang saya baca Al-Quran kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya itu. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Ini yang kadang kita suka lewat nih, Pak. Iya kan? Biasa kita doakan pas khatam Quran saja kan. Tapi setiap kita habis baca Quran, berdoa, Pak, ada 4.000 loh. Siapa yang nggak pengen didoakan malaikat? Ya minimal doanya yang biasa kita hafalkan dari kecil lah. Allahumma rahamna bil Qur'an, nah gitu kan. Minimal itu aja. Kita baca Quran, kemudian kita bacakan doa seperti itu. Kencang aja bahkan di rumah ini kan. Allahumma, ntar anak-anak ngumpul ikut bareng-bareng nyanyi. Kan buat mereka kan senang yang nyanyi seperti itu kan. Kalau Pak Haji saya perhatikan punya baca Quran khusus Pak Haji ya. Yang saya perhatikan kalau baca doa itu lengkap gitu. Nah minimal Allahumma rahamna bil Quran itu saja. Ada 4.000, Pak. Habis kita baca Quran, bacakan doa. Ini yang kadang tradisi ini yang kita lupakan. Mintakan ampun untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Mintakan keberkahan dalam hidup kita. Mintakan anak yang soleh, dibimbing mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis baca Quran. Ini. Yang kita belum punya tradisi seperti ini, mulai tradisi seperti ini. Ini juga tradisi yang hilang di antara kita. Berkumpul saat khatam Al-Quran. Padahal ini adalah tradisi para sahabat dan mulai banyak di zaman tabi'in. Anas bin Malik idza khatam Al-Quran jama waladahu ahla baiti fad'alahum. Ketika khatam Al-Quran, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan keluarganya, beliau berdoa untuk mereka. Bahkan dulu ketika khatam Quran, diundang juga pada tetangga-tetangga yang lain. Kita bikin hidangan, kita berdoa sama-sama. Bakar ayam. Kalau di kampung itu kan, saya ingat. Jadi kan kalau di kampung itu ada transisi ya. Ketika kita baca Al-Baghdadiyah kan bisa cepat 3 tahun baru selesai itu, Pak. Mau naik ke Quran besar, bahasa Quran besar, itu kan manggil orang sekampung gitu kan. Ada yang bikin tenda malah. Kayak sekarang itu kan alhamdulillah kalau TPA kan suka ada tuh, ada wisuda kira-kira seperti itu ya. Itu ngundang orang, paling tidak sekitar musola di warga sekitar musola itu kita bikin tasyakuran lah. Pas pengumuman ini si A alhamdulillah sudah khatam Quran kecil namanya itu kan. Bakal juz amma kalau sekarang itu. Hafal sudah selesai baca atau khatam Quran kecil, insyaallah mulai besok mulai Quran besar. Itu sebuah kebanggaan buat orang tua kita. Dulu. Sekarang kita bangga nggak dengan anak-anak kita yang sampai SD belum ada khatam Quran? Nah, coba tuh. Wah, udah mulai peringatan. Nah, ini tradisi yang mulai jarang. Berkumpul saat khatam Quran. Bahkan lupa saya tidak cantumkan di sini. Ada di hasilnya katanya di lain dikatakan ketika baca Quran ada 60.000 malaikat yang menyertai orang-orang berdoa ketika baca khatam Al-Quran ini. Lebih banyak lagi. Tampaknya dikumpulkan keluarga, minimal istri, anak kumpul. Ayo kita baca ini doa khatamul Quran. Ada makanan, minimal makanan yang jarang kita temui gitu kan. Apa gitu kan. Apa gemblong. Nah ini hadis dari Rasulullah SAW dari Sunan Tirmidzi dikatakan ada seorang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ya mengulanginya dari awal. Nah ini salah satu amal yang dicintai Allah adalah
Baca Al-Quran sampai akhir, kemudian mulai lagi dari awal terus kayak gitu, terus sampai kayak gitu. Nah ini. Dan yang terakhir, bangun tradisi agar kita dan anak-anak kita, istri kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah apakah punya keluarga? Nah, dikatakan di hadis ini bahwa sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah itu?" Beliau menjawab, "Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah orang-orang yang dekat, yang dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya karena menjadi ahli Quran." Luar biasa, Pak. Penyebutan manusia sebagai keluarga Allah itu cuman orang bagi orang yang mencintai Al-Quran. Wah, ini kalau udah sampai sini, udah level sini, luar biasa, Pak. Siapa nggak pengen coba dianggap sebagai orang yang bagian yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi terakhir saya sampaikan, minimal kalau tradisi itu kita bangun di keluarga, subuh kita baca, mulai baca Quran, anak-anak kita kumpulkan baca Quran bareng-bareng, atau punya tradisi tadarusan, kita mendengarkan anak baca Quran, oh ini ada salah, ini ya gitu kan. Itu ada terbangun komunikasi yang bagus, Pak, dengan anak-anak, dengan istri kita itu. Nah, tutup saya baca Quran itu dengan minimal doa yang tadi saya sampaikan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau saya kira ini sudah hafal semua, saya kira. Anak-anak kita pun sudah hafal, Pak, saya yakin. Nah, sampaikan pada mereka, nah, kalau sudah baca Quran, baca doa. Untuk ayah, untuk bunda, untuk papa, untuk mama, untuk kakak, untuk adik, untuk semuanya. Ya. Nah, ini penting, Pak. Nah, mari kita bangun tradisi seperti ini yang saya kira sering kita lupakan. Bahkan mulai hilang mungkin di keluarga kita. Baca Al-Quran, berdoa. Baca Al-Quran, berdoa, khataman. Nah, kita mulai bangun tradisi ini nih, Pak. Kumpulkan anak-anak, istri, pesan GoFood lah. Kok merek ya? Apa GrabFood? Pesan di rumah gitu kan, makan aja di rumah. Setelah baca Quran kita rame-rame. Kalau dulu kan biasa dari pas khataman Quran, karena kalau di posisi di musola, orang tuh bawa banyak yang bawa air itu kan, bikin tengah-tengah berberkah airnya. Gitu kan. Nggak apa-apa, Pak. Karena kan menurut penelitian juga begitu kan, air yang dibacakan doa, baca Al-Quran itu kan berubah jadi air yang baik kan. Bahkan ada sebuah kisah ketika para sahabat berjalan kemudian tinggal di sebuah kaum, sebuah tempat. Mereka kemudian direndahkan oleh pimpinan kaum tersebut. Allah timpakan kemudian penyakit, digigit kalajengking gitu ya. Si pimpinan kaum itu kan tidak ada bisa ngobatin. Kemudian salah seorang sahabat itu mengobati hanya dengan membacakan Al-Fatihah, dibacakan di sebuah air itu. Di segelas air baca Al-Fatihah kemudian diminumkan dan sembuh. Nah, ini tradisi juga yang jarang kita lakukan juga, Pak. Anak sakit demam langsung cari obat gitu kan. Jadi ke dokter. Coba, Pak, pakai spiritual healing dulu lah. Kita dulu yang mulai. Bacaan Al-Fatihah. Kok gak mempan juga ya? Wah, kalau gak mempan kita introspeksi nih. Kalau memang manjur tidaknya doa itu kan tergantung siapa yang bacanya, Pak ya. Makanya pentingnya kita minta doa pada orang-orang saleh itu gitu. Karena siapa tahu doa kita mah nggak ada apa-apanya dibanding orang soleh itu kan. Gitu. Karena pasti ada kaitannya. Orang-orang yang terbiasa baca Quran, biasa berzikir, doanya itu kan manjur. Ketika kita minta doakan, Ustaz tolong dong ini bacakan air gitu. Kalau saya pernah kemarin saya berkunjung ke salah satu pimpinan pesantren di Sadeng, Abah Raud Bahar. Saya sama beberapa orang begitu, saya nggak tahu, salah satu teman saya bawa aqua 3 botol besar, Pak. Abah tolong doain, Bah. Loh, oh iya. Tadi seperti itu yang tradisinya. Dulu kan begitu juga. Kalau ketemu Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu kan, pesantren bawa air, tolong doakan gitu kan. Pak Kiainya kemudian masuk kamar sebentar, ya dikasih gitu. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kita ke khataman Quran, kumpulkan air, kita minum sama-sama, kita makan bareng-bareng, insya Allah ada keberkahan di situ.
Ada 60.000 malaikat yang menyertai kita untuk membacakan doa sama-sama ketika khatmul Quran. Nah, itu kira-kira Bapak-bapak sekalian, kita bangun yuk, kita bangun tradisi baca Al-Quran di rumah. Insya Allah dengan baca Al-Quran, pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dibukakan selebar-lebarnya. Mungkin tidak dalam bentuk materi, tapi istri kita jadi istri yang soleh, kita pun jadi orang yang soleh, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, tidak bebel, pinter, insya Allah akhlaknya juga insya Allah baik dengan Al-Quran. Nah, maka ayo kita mengaji Pak, yang punya keluarga besar bikin grup pengajian di WA-nya, ayo bikin grup pengajian, bikin kayak model mungkin 1 juz per hari, kalau nggak kuat ya yang penting dikasih durasi waktu seminggu bikin 1 juz nggak masalah, yang penting ada keakraban di situ. Gitu kan. Ya, odos gitu kan. Ini kayak saya keluarga kan ada suara family nama kakek saya dari yang di Bali, yang di Riau, di mana-mana kan bisa WA gitu kan. Saya pesan jus ini gitu kan. Jus jeruk nggak ada gitu. Ada jus ini gitu kan. Nah ini nanti seminggu kemudian baru kita sama-sama berdoa khatmul Quran. Nah, makanannya gimana? Masing-masing di rumah makan gitu kan. Nah, ini kira tradisi seperti yang harus kita bangun. Baik Bapak hadirin sekalian, semoga ini ada manfaatnya. Ini juga adalah tausiah dan peringatan buat saya sendiri. Semoga ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita bisa lebih dekat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah tentu dari saya dan benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.